Salam Bapak Ibu terkasih. Kami tim Present Worship Zoe Life kembali boleh berada bersama dengan Bapak Ibu semua. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan kita Yesus. Semua kami dalam keadaan baik. Dan kami percaya juga bagi Bapak Ibu yang menyaksikan akan tayangan pada hari ini, semua juga dalam keadaan baik. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik, untuk mengawali akan rangkaian ibadah kita pada hari ini, pada pagi ini, biarlah saya akan memulai dulu untuk menyapa. Seperti biasa kami lakukan untuk menyapa saudara-saudara yang sering ataupun yang berada di dalam link dari Zoe Life ini. Untuk itu kami memulai dari benua Australia. Di sana ada PLC Melbourne dan Jemaat Sydney ya. Di sana juga ada kelompok pemahaman Alkitab Peniel yang ada di kota Melbourne dan kota Brisbane. Untuk itu mari kita sapa mereka sama-sama. Salam. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan kembali ke Indonesia untuk menyapa dari JKI Zoe Life di Bandung ya, di Bandung, di kota Bandung, di perumahan Pasadena ya. Dan juga kami mau menyapa untuk saudara-saudara yang berada di JKI Zoe Life Citra Raya Tangerang. Haleluya, mari kita sapa mereka saudara-saudara. Salam, haleluya, haleluya. Dan juga ada kelompok pemahaman Alkitab Peniel ada di beberapa tempat. Ada di kota Jakarta ini, ada juga di Jawa Tengah meliputi kota Semarang, kota Solo, Kartasura, Klaten, Wonogiri ya. Dan di Jawa Timur ada di kota Malang, Probolinggo dan Pasuruan. Haleluya. Dan di Sumatera Utara ada juga di kota Medan. Haleluya. Kita sapa sekali lagi mereka. Salam. Haleluya. Haleluya. Dan juga kami menyapa untuk kelompok atau fellowship hamba Tuhan yang tergabung dalam Yayasan Pembawa Kabar Baik. Ada di Jabodetabek, ada di Rotendao, di NTT ya, Rotendao. Dan juga ada di Sulawesi Tengah, yaitu di Kepulauan Banggai dan Pulau Peling. Haleluya, haleluya. Untuk itu juga bagi Bapak Ibu yang pada saat ini bukan merupakan suatu kebetulan menyaksikan akan tayangan Zoe Life ini, kami menyapa, menyampaikan selamat bergabung. Dan biarlah tayangan ini dapat Bapak ikuti terus, Bapak Ibu ikuti terus, saudara ikuti terus dalam setiap minggu. Dan saya percaya Bapak Ibu saudara memperoleh kekuatan dan selalu diberkati lewat setiap tayangan-tayangan ini. Haleluya, haleluya. Mari untuk mengawali akan ibadah kita, kami mau mengajak sama-sama, yuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terpuji-puji Engkau, dimuliakan Engkau, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang telah terlebih dahulu mengasihi kami, Bapa yang sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami, yaitu Tuhan karya keselamatan-Mu untuk setiap kami. Untuk itu Tuhan, biarlah pada saat ini, pada pagi hari ini, di saat kami datang bergabung di dalam Zoe Life channel ini Tuhan, biarlah Tuhan Engkau dapati pengakuan, ungkapan syukur daripada setiap kami. Roh Kudus, Engkau saja yang mengambil alih akan ibadah kami pada saat ini. Dan segala sesuatu yang bukan daripadamu, yang akan mengganggu, kayu katakan tidak ada yang dapat mengganggu akan frekuensi dari YouTube ini Tuhan, platform YouTube ini, sehingga Zoe Life channel ini dapat sampai dari permulaan, pertengahan sampai akhir ibadah. Setiap umat-Mu yang menyaksikan, mereka dapat mengikutinya secara lengkap. Hanya dalam nama Tuhan Yesus
biarlah Engkau dapati ungkapan syukur daripada kami. Inilah ibadah kami Tuhan. Kami persembahkan setiap pujian kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Yang siap memuji Tuhan, katakan bersama dengan kami, amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saudaraku, kita bangga memiliki Tuhan yang adalah kasih itu. Tuhan yang sudah hadir dalam hidupmu dan juga hidupku. Dan setiap saudara yang menyaksikan. Dan biarlah pagi ini kita ekspresikan bahwa kita bangga memiliki Allah yang luar biasa. Mari nyatakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mari lebih lagi nyatakan akan kebaikannya di dalam kehidupanmu. Apa yang kau alami kita ekspresikan supaya orang banyak tahu, haleluya, bahwa Yesus kita, Yesus yang luar biasa. Mari sekali lagi nyatakan sama-sama. Come on. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan apa yang menjadi keperluan, apa yang menjadi kebutuhan saudara semua. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya terbukti dalam kehidupan setiap kita, terbukti dalam kehidupanmu, kehidupan setiap kita. Haleluya. Selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus. Mari lebih lagi nyatakan kasih setianya. Haleluya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Setiap perkataannya ya dan amin. Kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Sekali lagi katakan Yesusku, Yesusku luar biasa.
Mari nyatakan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya. Biarlah Engkau dapati dari kami pagi ini Tuhan. Mari sekali lagi nyatakan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari sekali lagi nyatakan, dalamnya kasih Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah-Nya tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau
yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Terima kasih, Engkau sembah, Bapa mulia. Haleluya. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Come on, lebih lagi nyatakan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya. Biarlah Kau dapati dari setiap kami yang menyaksikan akan channel ini, pujian yang kami nyatakan, biarlah Kau dapati daripada setiap kami, seumur hidup kami. Biarlah Engkau saja yang berdaulat sepenuhnya. Seumur hidup kami, biarlah menjadi penyembahan yang hidup, yang benar, berkenan kepadamu. Haleluya. Seumur hidupku, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya, saudaraku. Dalam kehidupan kita, saya percaya saudara yang menyaksikan akan tayangan ini sudah melihat bukti kasih yang luar biasa ya dari Tuhan kita. Dia berikan hidupnya untuk saudara dan setiap kami. Dan biarlah di saat ini, mari lebih lagi dengan kesungguhan hati kita ekspresikan pujian ini, bahwa terlalu besar kasih-Nya, pengorbanan yang Dia berikan. Seperti pujian baru saja yang tadi kita nyanyikan. Biarlah kita lebih lagi, kita datang lebih lagi, kita ekspresikan lebih lagi bahwa hanya Dia saja yang layak menerima ungkapan syukur kita lewat pengakuan pada pagi siang ini. Mari saudaraku, nyatakannya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu.
Come on. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Saudara, Dia adalah yang memiliki kasih itu. Dia itu sendiri adalah kasih. Saya percaya di saat setiap orang yang datang memberikan hidupnya, mengakui keberadaan hidupnya, mau berbalik dari setiap jalan-jalannya yang jahat, berbalik kepada Dia dengan mengakui setiap perbuatan, setiap kesalahan, maka Dia dikatakan Ia setia dan adil. Bahkan saya percaya Dia tersenyum melihat setiap pribadi-pribadi yang datang kepadanya kembali. Dia membuka kedua tangannya, menyambut dengan senyum kebahagiaan. Karena Dia itu adalah kasih, saudaraku. Dia itu adalah sumber kehidupan itu sendiri. Mari dalam keberadaan hidup kita hari-hari ini, mari lebih lagi bawa hidupmu sebagai bukti kasih-Nya yang kita alami dalam kehidupan kita. Kita nyatakan lebih lagi. Biarlah di saat pertemuan, di saat ibadah kita pagi ini lewat Zoe Live Channel ini, saudara, mari sekali lagi kami mengajak, tim Praise and Worship Zoe Live mengajak sama-sama, saudaraku, nyatakan pujian ini sekali lagi. Sekali lagi, saudaraku, telah kulihat bukti kasih-Mu. Haleluya. Mari nyatakan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari naikkan syukur. Terima kasih untuk hidupmu yang Kau curahkan bagi setiap kami yang menyaksikan akan tayangan ini, Tuhan. Biarlah Kau dapat diungkapkan syukur dari kami. Kau yang kami sembah, Kau yang kami muliakan. Tidak ada nama yang lain, tidak ada pribadi yang layak seperti-Mu. Kau yang kudus di
tempat-Mu yang maha kudus, berdaulat sepenuhnya atas surga dan atas bumi. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Mari saudaraku lebih lagi naikkan syukur-Mu. Terima kasih. Terima kasih Bapa, sungguh besar kebaikan-Mu. Dalam lebar luasnya samudra, angkasa raya yang Kau ciptakan, tidak ada yang dapat membandingi akan kasih-Mu. Kasih yang luar biasa, kasih yang sudah dialami oleh segenap manusia yang ada di kolong langit ini. Biarlah Tuhan Kau dapati ungkapan syukur dari kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Shalom saudara-saudaraku, kita berjumpa kembali. Kita akan mempelajari dari kitab Amsal. Sebelum itu saya akan ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu supaya kita bisa memahami firman ini dengan baik dan benar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, firman yang sudah Tuhan ucapkan, dan itu adalah suatu kebenaran, yaitu suatu firman yang tidak bisa dibatalkan. Dan kami nyatakan ada darah Yesus pada hidup kami masing-masing, ada darah Yesus pada setiap jemaat yang mendengarkan suara ini, kebenaran ini, dan pewahyuan, hikmat pengertian yang dari Tuhan turun kepada setiap jemaat yang mendengar firman ini, dan mereka boleh mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya saudara-saudara, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat Amsal pasal 22. Mulai ayatnya yang ke-6 ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Amsal ini adalah dipercaya oleh tradisi orang Yahudi, ini tulisan Salomo ya. Salomo yang penuh dengan hikmat, dia mengajarkan apa yang dia peroleh. Dan kita akan mempelajarinya karena ini Amsal itu luar biasa ya. Kalau Anda mau membaca setiap pasal mengikuti tanggal hari itu. Seperti hari ini tanggalnya tanggal 16. Kita baca pasal 16. Besok 17 kita baca 17 ya. Ada 31 pasal. Oke, saya akan ajak Anda untuk membaca. Saya akan bacakan untuk Anda ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ini cukup menarik. Didiklah orang muda. Siapa orang muda ini? Laki-laki kah atau perempuan kah? Menurut jalan yang patut baginya, menurut jalan yang memang harus dia jalani itu. Nah, di sini yang menarik ya. Jalan yang harus dilalui itu yang seperti apa? Kata didiklah di situ dikatakan supaya kita itu seperti melatih. Kita latih anak muda ini. Nah, kata latih adalah kita mempersiapkan anak muda tadi untuk menjadi satu generasi yang bisa diharapkan
generasi yang akan bisa membawa situasi kondisi lebih baik. Dan ini dilatih terus-menerus. Dengan kata lain, anak-anak muda ini didedikasikan untuk pekerjaan-pekerjaan di masa depan. Ya. Nah, di situ dikatakan anak muda. Anak muda itu di dalam bahasa aslinya itu berbicara mengenai anak muda yang belum punya pengalaman. Bisa di bawah 20 tahun, bisa di atas 12 tahun. Nah, inilah anak muda yang dimaksud. Bisa perempuan, bisa laki-laki. Tetapi yang jelas, anak-anak muda tadi dididik untuk mempersiapkan mereka ke masa depan. Yang menarik di dalam ayat yang kita baca tadi tidak begitu jelas. Menurut jalan yang patut, jalan yang memang harus mereka pelajari, apa itu? Nah, berbicara kurikulum, waduh, banyak sekali. Ya, tentu saja bukan itu yang dimaksudkannya. Ya. Nah, didiklah anak muda. Kata didik kita udah tahu, anak muda pun juga udah tahu. Menurut jalan yang patut baginya. Patut untuk anak muda itu. Kemudian kalimat selanjutnya. Maka anak muda itu pada masa tuanya nanti pun ia tidak menyimpang dari pada jalan itu yang diajarkan itu. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat jalan yang patut baginya itu jalan yang seperti apa. Ya. Untuk mengetahui itu, kita melihat ayatnya yang ke-7. Orang kaya menguasai orang miskin. Orang yang punya hutang menjadi budak dari orang yang memberi hutang. Nah, dari sini kita tahu Tuhan mau Anda dan saya tidak boleh masuk ke jalan yang membuat kita miskin. Nah, seperti itu. Apa itu? Jalan menuju kemiskinan itu seperti apa? Kita buka sebentar Amsalnya, pasalnya yang ke-6. Ya, pasal yang ke-6. Nah, kita mulai membaca ayat yang ke-6. Amsal 6, mulai ayat yang ke-6. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Kita disuruh melihat lakunya si semut itu. 7. Biarpun tidak ada pemimpinnya, tidak ada pengaturnya, atau tidak ada penguasanya. 8. Ia, semut tadi, menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Kemudian ayat yang ke-9. Hei pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Kapan engkau akan bangun dari tidurmu? 10. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. 11. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Wow. Inilah nasihat setelah ayat-ayat itu. Jadi kita mulai mengerti, didiklah anak muda, ya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Nah, kita simpulkan, jalan yang patut baginya adalah jangan menjadi miskin, jangan menjadi malas. Nah, ini perlu dididik, ya. Semua orang tua pasti mempunyai keprihatinan kepada anak-anaknya, termasuk saya dan istri saya.
Begitu Tuhan kasih kepercayaan untuk mendidik 3 anak. Yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki, yang ketiga perempuan. Nah, saya melihat anak-anak waktu masih kecil, saya mulai berpikir, ya, anak laki-laki ini saya harus ajari dia. Bukan cuma anak laki-laki, anak perempuan juga harus diajari. Seringkali saya kumpulkan mereka, saya ceritain cerita-cerita real yang ada di sekeliling saya dan sekeliling istri saya. Nah, family ada yang sukses, saya ceritakan kepada anak-anak. Family yang kurang sukses, saya juga ceritakan kepada anak. Dan itu saya beri judul pelajaran kehidupan. Nggak usah ngalami, tapi kita ngerti cerita. Ya. Nah itu hampir seminggu beberapa kali ya. Kalau pas ingat siapa begitu, saya bilang, yuk nanti malam ada pelajaran kehidupan. Mereka udah tahu ya. Mereka kenal gak waktu di kota mana kita ketemu begini. Oh ya tahu. Nah ceritainlah ya. Diceritain bukan untuk menggosip. Diceritain untuk melihat ini loh, ada family kita yang kurang berbahagia begini. Nah kenapa kok kurang berbahagia? Oh begini dan begitu. Ada juga keluarga yang sukses. Wah dari kecil sudah dikasih mainan yang mahal-mahal. Ya. Tapi ujung-ujungnya loh kok gagal. Ya. Padahal dari kecil sudah dikasih kesempatan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Ya. Nah dari situ kita belajar, oh ternyata kita ini harus terus mempersiapkan diri untuk menjadi orang yang tidak gagal. Nah tadi sudah disinggung mengenai tidur ya. Anak-anak belum sekolah, saya membiasakan diri bangun pagi, kemudian saya ajak anak-anak itu jalan-jalan. Ya. Kebetulan waktu itu tidak jauh dari rumah-rumah kami ini, ya di daerah Bendungan Hilir, itu masih ada orang yang pelihara ayam kecil-kecilan, nanti ada induknya. Nah saya ajak lihat itu, saya siapin mereka bawa beras untuk ngasih makan si ayam kecil itu. Yang punya ayam juga seneng, ayamnya dikasih makan. Anak-anak juga seneng karena dia bisa pegang-pegang ayam itu. Ya. Nah itulah yang saya kerjakan tiap pagi, setiap pagi saya ajak jalan begitu. Mulai besar saya mulai belikan sepeda, saya ajak ya, saya ajarin naik sepeda. Setelah itu mulai keliling ya, tiga anak dengan saya satu begitu. Terus lebih jauh begitu ya. Nah, prinsipnya satu, supaya mereka jangan bangun siang seperti itu ya. Ya puji Tuhan, itu yang boleh kami bagikan kepada anak-anak. Kemudian mulailah kita mempelajari lebih dalam lagi bagaimana menjadi orang yang berhasil dan yang sukses. Tuhan itu menghendaki kita berhasil. Ya. Itu sebabnya saya harus melihat ayat-ayatnya, saya tunjukkan kepada anak-anak, ini loh ayatnya, ada ayatnya ya. Jadi dengan demikian anak-anak itu ngerti. Nah, apa yang terjadi? Nah, supaya mereka itu tidak gampang kalah. Ya, kita tunjukkan ayatnya ya. Oke, saya tiba-tiba mengingat, maka terus saya cari ini ayatnya tadi. Haleluya. Ya. Ya, sambil saya buka dulu ayatnya supaya kita memahami ya. Saya ambil dari Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ya.
Itu Ulangan 8 ayat 18 ya. Jadi kita ngerti Tuhan menginginkan Anda kaya. Kemudian saya ajak Anda untuk melihat Kejadian pasalnya yang ke-12, itu adalah janji berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham. Ya. Di situ dikatakan, Aku Tuhan akan membuat engkau Abraham menjadi bangsa yang besar. Nah, kata bangsa yang besar, Hagoyim. Hagoyim bisa diterjemahkan sebagai bangsa yang besar, negara yang besar, dan menjadi orang-orang besar. Tuhan menginginkan Abraham menjadi bangsa yang besar dan memberkati Abraham serta membuat nama Abraham masyhur, dan Abraham akan menjadi berkat, yaitu Kejadian 12 ayat yang kedua. Kemudian ayat yang ketiga, Aku Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati Abraham dan mengutuk orang-orang yang mengutuk Abraham. Dan olehmu, oleh Abraham, melalui Abraham, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini janji-janji Tuhan. Oke, saya berharap Anda mulai nangkep. Nah, sekarang apa kaitannya dengan Amsal? Didiklah orang muda yang belum punya pengalaman tadi menurut jalan yang patut baginya. Patut baginya orang yang berhasil, orang yang sukses. Didiklah terus-menerus, didiklah anak-anak muda menurut jalan yang patut dia harus paham, harus ngerti. Maka pada masa tuanya pun ia, anak muda tadi yang dididik, tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, anak muda walaupun belum punya pengalaman, tapi karena sudah dididik di luar negeri, seringkali menganggap pelajaran didikan yang diberikan oleh orang tuanya sangat dangkal. Ya. Oke, ayat 7. Orang kaya menguasai orang miskin. Orang yang berhutang, punya hutang, menjadi budak dari yang memberi hutang, yang menghutangi. Ini adalah hukum. Ya. Nah, apa artinya? Salomo tidak mau keturunannya menjadi budak daripada orang yang mengutangi. Nah, bagaimana itu caranya? Maka ayat yang ke-6 tadi, didik terus anak-anak muda, didik ya. Kemudian ayat yang ke-8, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Kemudian, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Ini yang dimaksud begini, tongkat ini gini. Jadi orang Israel itu biasa membawa tongkat. Dan dari sejak mereka masih kecil, tongkat itu diukir. Ya, diukir dari bawah. Waktu lahir tanda-tandanya apa. Terus waktu dia enggak pernah sakit, sehat, digambar. Ya. Itu tongkatnya orang-orang Israel. Mereka punya tongkat. Mereka punya tongkat bukan berarti mereka nggak bisa jalan. Enggak, tongkatnya itu sebagai pegangan, sebagai senjata kalau dia harus berjalan seorang diri. Ya. Nah, tadi dikatakan, ayat yang ke-8, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Orang yang menabur kecurangan tadi, walaupun dia punya tongkat, tongkatnya tidak berfungsi. Ya. Kemudian dikatakan, orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Wow. Ini yang diajarkan oleh Salomo. Ya. Kita simpulkan sekarang bahwa mendidik anak muda yang belum berpengalaman dalam dunia bisnis, walaupun secara sekolah dia lebih tinggi dari kita, dididik menurut jalan yang harus, yang patut bagi anak muda itu. Nah, yang patut bagi anak muda itu adalah keberhasilan, kesuksesan.
Ya. Nah, kita mulai nangkep sekarang. Kita simpulkan sekarang. Tuhan tidak pernah merancang supaya hidup Anda gagal. Tidak pernah merancang. Salomo telah membuat satu buku Amsal. Buku Amsal ini harus kita baca. Ya. Orang tua harus baca. Ibu-ibu harus baca. Anak-anak muda harus baca. Ya. Dan ini adalah pelajaran yang Tuhan berikan kepada Salomo. Anda ingat waktu Salomo diangkat menjadi raja, dia bermimpi, dia mempersembahkan persembahan dan bermimpi Tuhan berbicara. Sesungguhnya memang Tuhan berbicara. Salomo disuruh milih kekayaan, kejayaan, kemudian kekuasaan, musuh-musuh takut semuanya. Tuhan tanya, mintalah apa yang kau mau. Tetapi Salomo justru meminta apa? Hikmat. Dia berkata, Tuhan, ini orang-orangmu begitu banyak. Aku masih muda, aku gak punya pengalaman. Bagaimana aku mau membimbing mereka? Aku minta hikmatmu untuk bisa mengajari mereka. Nah, rupa-rupanya sambil ngajari, Salomo ngalami. Sambil ngajari, Salomo ngalami. Dan akhirnya hikmatnya itu tersebar ke mancanegara. Ingat, waktu itu belum ada pesawat, waktu itu belum ada mobil, ya. Itu peristiwa sekitar hampir 1000 tahun sebelum Yesus lahir. Nah, pada waktu Yesus dalam pelayanannya, dia kemana-mana jalan kaki sambil membawa tongkatnya. Kemana-mana jalan kaki. Ya. Nah, muridnya ada yang dari Ethiopia dan dari mancanegara, disebutkan Magog. Magog itu daerah Mongolia, daerah China sekarang. Ada murid-muridnya dari sana, ya. Dari India dan dari banyak negara. Nah, Salomo mendapatkan hikmat yang dari Tuhan. Hikmat yang paling terkenal adalah ada 2 orang wanita membawa seorang anak. Yang satu membawa seorang anak yang masih hidup, yang satu membawa anak yang mati. Yang mati bilang, anak yang mati, yang ibu yang membawa anak yang mati bilang, ini bukan anakku. Nah, yang satu bilang, yang dia bawa yang hidup, ini anakku. Nah, susah kan untuk memecahkannya. Salomo memanggil algojonya. Algojo, sini Mbak, kemari anak yang hidup. Dibawa. Algojo, belahlah jadi 2. Dari kepala di sini dibelah. Bagikan kepada kedua ibu yang rebutan ini. Ibu yang asli. Oke, jangan dibelah. Berikan kepada perempuan itu. Salomo tahu, ini ibu aslinya. Wow, luar biasa bukan? Nah, kalau Anda pernah mendengar cerita ini, gampang menebaknya. Ya, bukan cuma itu. Masih banyak hal yang Salomo punya nasihat-nasihat. Nasihat membuat orang tidak menjadi miskin. Banyak ini nasihat untuk tidak menjadi orang miskin. Oke, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, belum terlambat. Bacalah kitab Amsal, ajari anakmu untuk mengerti Amsal-Amsal ini. Ya. Nah, inilah yang Tuhan mau Anda dan saya menjadi orang yang tidak gagal, bukan dikuasai kemiskinan. Kemiskinan itu sangat mengerikan. Tadi di dalam ayatnya yang ke-7, orang kaya menguasai orang miskin. Terus, orang yang punya hutang menjadi budak dari orang yang menghutangi. Bayangin, ya. Poverty, kemiskinan. Dan Tuhan mau Anda untuk tidak miskin. Tadi di dalam Ulangan 8 ayat 18 kita sudah baca. Tuhan memberikan kepada Anda dan saya kekuatan untuk memperoleh kekayaan.
Jadi rupa-rupanya untuk menjadi kaya butuh kekuatan itu yang datangnya dari Tuhan. Nah, kalau Anda sudah ngerti, mintalah yang Tuhan punya. Dia punya kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Itu sah. Alkitab izinkan Anda minta itu. Saya berharap pagi hari ini Anda mulai nangkep, mulai mengerti. Tuhan tidak mau Anda menjadi orang yang gagal. Oke, Pak, ada ayat di dalam Matius 5, berbahagialah orang miskin. Bacanya yang salah, coba kita lihat yuk. Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima, di situ mengenai berbahagialah. Nah, ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Bukan orang miskin. Orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang tidak menyombongkan. Dia miskin di hadapan Allah. Oke? Jadi bukan orang miskin. Ini yang sering banyak orang yang salah membaca. Kemudian, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Orang yang miskin di hadapan Tuhan. Orang yang tidak sombong angkuh dengan kesuksesan dan keberhasilannya. Bukan itu. Merekalah yang empunya kerajaan surga. Jadi saya harap Anda tidak salah dalam membaca. Jangan berbahagia menjadi orang miskin. Tuhan sanggup merubah nasib kita. Tuhan sanggup dan Tuhan bisa. Tapi kitanya ini mempunyai konsep sendiri, pikiran sendiri. Saya pernah ada di dalam posisi seperti itu. Doa saya begini, Tuhan, saya ini termasuk orang miskin. Situasi saya, kondisi saya miskin. Untuk menjadikan aku kaya, Tuhan, tinggal ambil aja saya, dipindahkan ke areal yang tidak miskin. Selesai urusannya. Itu doa saya. Bertahun-tahun saya tunggu gak pernah terjadi. Kenapa? Tuhan gak pernah punya planning seperti itu. Tuhan mau ngerubah dulu pikiran kita, perasaan kita, angan-angan kita. Nah, tatkala kita sudah mempersiapkan ini, pikiran, perasaan kita, angan-angan kita, atmosfer kita. Atmosfer, ya. Anda tatkala masih dikuasai oleh atmosfer gagal, kegagalanlah yang akan selalu datang. Tatkala Anda dikuasai oleh atmosfer miskin, maka kemiskinanlah yang akan selalu datang. Tatkala Anda merubah atmosfer diberkati. Bagaimana merubah atmosfer itu? Mulai ngomong, dalam nama Yesus, aku salah satu orang yang diberkati. Aku salah satu orang yang menerima janji Tuhan dalam Ulangan 8 ayat 18. Aku salah satu orang yang mendapatkan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Sejak saya merubah kata-kata saya, atmosfer berubah. Pada waktu atmosfer berubah, berkat itu kesedot seperti magnet nyedot. Datang dalam hidup saya. Saya berharap ini memberkati Anda. Saya tahu menjadi miskin itu gak enak. Menjadi gagal itu gak enak. Nah, mari kita ngikutin apa yang seharusnya. Tadi ayat yang ke-6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Tuhan mau Anda ngerubah prinsip yang Anda pegang. Merubah cara berpikirmu, kata-katamu, perasaanmu. Oh haleluya, siapkan dirimu. Jangan menunggu. Mulailah memiliki iman. Katakan yang Tuhan janjikan. Saya berharap Anda paham. Saya berharap Anda mulai ngerti. Ini nasihatnya Salomo. Saya juga menerima nasihat ini
Saya ngomong, Tuhan, aku diajari untuk tidak mau menjadi gagal, menjadi miskin. Itu sebabnya Tuhan, aku mau belajar dari semut. Aku mau belajar dari semut. Ya, saya berharap Anda mulai ngerti sekarang. Tutup Alkitabmu. Saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menggali hikmat Tuhan yang sudah diterima oleh Salomo anakmu. Salomo sudah menuliskannya di dalam kitab Amsal. Dan kami mau terus membaca kitab Amsal. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti, berkati anggur ini seperti 2000 tahun yang lalu. Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk murid-murid-Mu, lakukan juga untuk kami. Aku percaya Engkau sedang memberkati roti dan anggur, dan Engkau berkata kepada kami, ambillah inilah tubuhku dan ambillah inilah darahku. Terimalah dalam nama Yesus. Saya akan ajak Anda untuk mengucapkan perkataan iman sehubungan dengan tubuh Yesus dan darah Yesus. Ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur. Tubuhmu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, kamu sudah sembuh. Tuhan, aku percaya. Penyakit-penyakit di tubuhku, apapun namanya, sudah diambil oleh Yesus dan ditanggung di tubuh Yesus. Kegagalanku, kelemahanku, nasib buruk yang menguasai aku, kondisi buruk yang menghadang hidupku, sudah diambil oleh Yesus dan ditanggung di tubuh Yesus sendiri. Aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang keluar dari sekujur tubuh-Mu. Dan firman Tuhan berkata, darah Yesus ini adalah darah perjanjian Tuhan. Perjanjian antara Tuhan dengan saya khususnya. Dan orang-orang yang percaya lainnya. Aku terima sekarang darah perjanjian ini. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman Tuhan berkata, aku diberi hidup kekal. Demi nama Yesus aku terima hidup kekal itu. Dan firman Tuhan berkata, di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan, tidak ada alam maut. Tuhan, kami mau tinggal di dalam hidup kekal-Mu. Dan Engkau berjanji, Engkau akan membangkitkan kami pada akhir zaman. Tuhan, kami percaya, kami setuju. Kami juga berdiri atas Galatia 6 ayat 17. Firman-Mu berkata, sekarang tidak boleh ada orang-orang yang akan mencelakai aku. Tidak boleh ada orang-orang yang merugikan aku. Tidak boleh ada orang-orang yang mencelakai aku. Karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Itu sebabnya Tuhan, aku mengambil darah perjanjian-Mu, aku taruh pada tubuhku. Ini adalah tanda, pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus, darah penebusan. Aku percaya yang Kau janjikan pasti terjadi dalam hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sampai jumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.